wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kembali dengan kalian pada hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat dan barokah. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini, materi yang kita bahas adalah tentang rasio. Apa itu rasio dan bagaimana penyelesaian atau hal-hal yang berkenaan dengan rasio? Marilah kita perhatikan ulasan singkat berikut ini. Konsep rasio. Rasio merupakan perbandingan dari dua besaran atau lebih. Jika diketahui dua besaran, maka dapat dibandingkan dengan dua cara, yaitu melalui operasi penjumlahan atau perkalian. Contoh, setiap hari Santi diberi uang jajan sebesar Rp30.000 dan adiknya mendapat uang jajan sebesar Rp10.000. Kita dapat yang pertama membandingkan melalui operasi penjumlahan atau pengurangan. Setiap hari Santi mendapat uang jajan Rp30.000 dikurangi dengan uang jajan adiknya Rp10.000, hasilnya adalah Rp20.000. Jadi uang Santi Rp20.000 lebih banyak dibandingkan adiknya. Yang kedua, membandingkan melalui operasi perkalian atau pembagian. Santi mendapat uang jajan Rp30.000 dibagi dengan Rp10.000. Akan kita dapatkan 3 kali lebih besar dibanding adiknya. Jadi uang Santi 3 kali lebih besar dibanding uang adiknya. Perhatikan gambar berikut. Tulislah dalam bentuk perbandingan antara banyak kucing dan banyak kelinci. Perbandingan. Suatu perbandingan dapat dinyatakan dengan cara berikut. Yang pertama, dengan pecahan A per B, misalkan 1/2. Yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh 2 titik. Yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Menyederhanakan perbandingan. Kita perhatikan di sini ada 4 gambar kelinci dan 6 gambar bebek. Perbandingan banyak kelinci dan bebek adalah 4 dibanding 6. Nah, ditulis seperti ini. Ya. Perbandingan banyak bebek dan kelinci adalah 6 dibanding 4. 6 dibanding 4 sama dengan 3/2 karena membagi kedua bilangan dengan FBB-nya. Begitu pula 6 dibanding 4 sama dengan 3/2. Jadi bentuk perbandingan tersebut disebut bentuk sederhana. Oke. Contoh, tuliskan perbandingan berikut dalam bentuk sederhana. Yang 1, 12/8. 12 dibanding 8 kalau kita sederhanakan menjadi 3/2. Itu disederhanakan dengan cara membagi kedua bilangan dengan 4. Jadi perbandingan dalam bentuk sederhana dari 12/8 adalah 3/2. Contoh nomor 2, setengah dibanding 3. Kita bisa menuliskan dengan tulisan seperti ini. Ya. Setengah dibagi dengan 3. Maka kita dapat menyelesaikannya dengan setengah kali 1/3. Yaitu sama dengan 1/6. Jadi perbandingan dalam bentuk sederhana dari setengah dibanding 3 adalah 1/6. Perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Ketika ada dua besaran dan satuan dari dua besaran itu sama, maka rasio atau perbandingan dua besaran tersebut langsung menggunakan satuan yang sama. Contoh, kayu P panjangnya 28 cm dan kayu Q panjangnya 42 cm. Maka perbandingan panjang kayu P dan Q adalah 28 dibanding 42.
Ya, akan sama dengan 2/3. Masing-masing kita sederhanakan menjadi, kita bagi dengan 14. Ya, jadi hasilnya adalah 2/3. Perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Jika ada dua besaran yang memiliki satuan berbeda, maka perbandingannya merupakan perbandingan dengan satuan berbeda, tetapi memiliki besaran yang sama. Contoh, tentukan rasio dari 10 buah dibanding 1 lusin. Untuk menyederhanakan perbandingan tersebut, maka terlebih dahulu menyamakan bentuk satuannya. Jadi 1 lusin kita jadikan buah, yaitu jadi 12 buah. Jadi 10 buah dibanding 1 lusin akan menjadi 10/12. Kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 2. Maka perbandingan paling sederhana adalah 5/6. Membandingkan besaran pengukuran. Untuk membandingkan dua besaran pengukuran, maka harus membuat satuan dari besaran itu sama. Contoh, membandingkan tinggi Tony dan adiknya. Perbandingannya adalah 1/2 meter dibanding 1,2 meter dibanding 90 cm. Perbandingan ini harus diubah menjadi 120 cm dibanding 90 cm. Atau ditulis 120/90. Ya, kita sederhanakan menjadi 4/3. Perbandingan tersebut tidak berubah asal dimulai dari besaran dalam satuan yang sama. Besaran memiliki satuan, tetapi perbandingan dari suatu besaran tidak memiliki satuan. Sekarang selanjutnya tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah jika satu besaran naik atau bertambah, maka yang lain juga naik atau bertambah. Jika diketahui perbandingan A banding B sama dengan X banding Y, atau kita tulis dalam A per B sama dengan X per Y, maka diperoleh persamaan A kali Y sama dengan B kali X. Nilai Y dapat dicari dengan memindahkan A ke ruas kanan, menjadi Y sama dengan B per A kali X. Sementara itu, jika mencari nilai X, dapat dicari dengan memindahkan B ke ruas kiri, menjadi A per B kali Y sama dengan X. Atau X sama dengan A per B kali Y. Bentuk A dibanding B sama dengan X dibanding Y disebut sebagai perbandingan senilai. Contoh, sekolah SMP Mandiri membeli 3 pak buku tulis untuk setiap 7 anak. Jika terdapat 581 anak, berapa banyak buku tulis yang harus dibeli? Ya, jawabnya, perbandingan antara banyak pak buku tulis dan banyak anak adalah 3/7. Jika banyak anak 581 dan banyak pak buku tulis ditulis X. Nah, ini untuk besaran yang diketahui kita tulis dengan suatu variabel. Maka 3/7 sama dengan X dibanding 581. Atau 3/7 sama dengan X dibagi 587. Kalikan kedua ruas dengan 7 kali 581. Sehingga 3 kali 581 sama dengan 7X. Maka X sama dengan 1/7 kali 3 kalikan 581. Hasilnya adalah 249. Sekarang perbandingan berbalik nilai. Jika suatu besaran naik dengan rata-rata tertentu dan besaran lain turun, maka kedua besaran itu disebut berbanding terbalik. Contoh, angsuran per bulan 1 juta rupiah, waktu yang dibutuhkan adalah 12 bulan. Angsuran per bulannya 2 juta rupiah, waktu yang dibutuhkan 6 bulan. Angsuran per bulannya 3 juta rupiah, waktu yang dibutuhkan 4 bulan. Angsuran per bulannya 4 juta rupiah, waktu yang dibutuhkan 3 bulan. Angsuran per bulannya 6 juta rupiah, waktu yang dibutuhkan 2 bulan. Nah,
Berdasarkan tabel tersebut, jika besar angsuran naik 2 kali lipat, maka waktu yang dibutuhkan akan berkurang menjadi setengah kalinya. Contoh, pada suatu hari 10 anak mempersiapkan makanan untuk berkemah. Mereka sudah mempersiapkan makanan untuk 6 hari. Namun tiba-tiba peserta yang ikut bertambah menjadi 15 anak. Berapa hari makanan yang tersedia akan habis? Jawabnya adalah pada kasus berbanding terbalik semakin banyak anak, semakin sedikit harinya. Maka 10 dibanding 15 sama dengan 1/6 dibanding 1/D. Jadi 10 per D sama dengan 15 dibanding 6. Atau 15 kali D sama dengan 60. Jawaban persamaan ini adalah D sama dengan 4. Dengan demikian, jika terdapat 15 anak, maka makanan yang akan habis dalam waktu 4 hari. Ciri-ciri grafik berbanding nilai dan senilai. Untuk perbandingan senilai, jika X naik, Y-nya naik, maka grafiknya berupa garis lurus. Untuk grafik yang berbalik nilai, jika X-nya naik, Y-nya turun. Maka grafik akan berupa garis lengkung. Demikian anak-anakku ulasan singkat tentang rasio. Semoga ulasan singkat materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.